buku ini belum lama sih teman-teman. Saya mau cerita sedikit, saya berbagi pengalaman sedikit. Awal progres pembuatan buku ini akhir 2019, di mana 1 tahun setelah saya lulus. Setelah itu saya menggebu-gebu nih karena saya melihat Firsa Besari udah cipta buku lagi kan. Firsa Besari itu udah punya buku lagi kan, dan bukunya tuh banyak loh. Nah dari situ saya kayak menggebu-gebu, saya harus bisa nih. Orang lain bisa, kenapa saya enggak? Gitu kan. Setelah itu di bulan Juni 2021 itu selesai, dan bulan Juli 2021 itu terbit. Nah, saya mau spill sedikit nih dari isi dan cerita saya singkatnya. Usia saya sekarang 22 tahun. Dari sebelum usia 22 tahun, sekitar usia 18, saya punya mindset gini. Ketika saya nanti gagal, itu salah saya. Tapi ketika nanti saya sukses, berarti itu kemampuan saya. Gitu, teman-teman. Jadi, ketika emang benar-benar sedang down, sedang jatuh, itu bukan menjadi alasan kayak, ih gue nggak bisa lah, udahlah, gue udah lah, dan segala macam. Nggak kayak gitu konsepnya ya. Nah, tapi dari kegagalan itu, kalian tuh belajar gitu kan. Oh, gue salah di sini nih. Berarti gue harus benerin yang sebelah sini. Oh, gue nggak bisa yang sebelah sini nih. Gue butuh bantuan orang lain. Harus berkolaborasi. Harus bisa benerin gitu. Nah, di buku ini juga saya mencantumkan cerita sedikit bahwasanya saya terlahir dari keluarga yang sederhana. Saya pernah berpikir saya bisa sukses nggak ya nanti? Saya bakal punya penghasilan sendiri nggak ya nanti dengan hasil menulis saya? Gitu. Saya sempat meragukan diri saya aja, meragukan kalau saya nggak bisa, gitu kan teman-teman. Nah, setelah saya berani ngambil langkah dan saya berani ngambil risiko, saya sempat membuka yang namanya jasa ketik, teman-teman. Nah, singkat cerita, dari jasa ketik tersebut saya pernah 2 sampai 3 hari saya dibayar 2.500.000 untuk mengetik, teman-teman. Dari situ saya bangga dengan diri saya. Wih, saya bisa, bukan hanya orang lain aja yang bisa. Bukan hanya Firsa Besari aja nih yang bisa, gue juga bisa, gitu kan. Bukan hanya dia aja, gue juga bisa, gitu. Nah, setelah itu, saya punya target tuh di situ. Ketika nanti saya bisa menghasilkan uang sendiri, saya harus jalan-jalan. Saya harus bisa membagikan diri saya. Bukan hanya tentang panisme saja, gitu kan. Setelah itu, benar adanya. Saya pergi sendiri untuk saya jalan-jalan ke Jogja pada saat itu. Saya bangga. Saya bisa menghasilkan uang saya sendiri, punya penghasilan sendiri nih, dan saya bisa jalan-jalan gitu. Nah, dari situ saya belajar lagi. Ketika saya senang, ketika saya mendapatkan target saya bahagia. Tapi pernah di saat benar-benar nggak sesuai target, saya memberi punishment kepada diri saya. Kamu harus menyelesaikan buku keduamu. Ketika emang benar-benar kamu gagal dengan target yang akan datang nanti, begitu teman-teman. Jadi yang namanya sukses itu, teman-teman semua, bukan milik orang kaya, bukan milik orang yang banyak duit, bukan milik orang yang namanya banyak warisan dan lain-lain, bukan. Tapi sukses itu milik mereka yang mau berproses, yang mau mengubah mindsetnya, yang mau bergerak, yang mau bangun dari mimpi-mimpi yang mereka susun. Itu pasti bisa. Nggak ada yang namanya sukses itu instan. Nggak ada yang namanya sukses itu kebetulan. Ibaratnya gini deh, kalian menjatuhin barang dari atas ke bawah, itu pasti jatuh. Bukan insya Allah jatuh. Pasti jatuh kan. Coba kalian jatuhin HP kalian dari atas. Itu pasti jatuh atau insya Allah jatuh? Pasti jatuh kan. Nah, dari situ belajar juga. Sukses itu bukan hanya kebetulan, teman-teman semua. Sukses itu benar-benar sesuai dengan proses yang kalian jalani. Nggak instan, gitu teman-teman semua. Nah, dari situ saya berinisiatif saya akan menyelesaikan buku saya. Gitu. Dari situ juga saya tuang semua yang ada di buku saya. Entah itu suka dukanya, entah itu malesnya, entah itu magernya, teman-teman saya itu semua saya cantumkan. Dan mungkin beberapa pembaca, ini aib, kok ini aib, kok dibahas sih kak kenapa kak ini? Saya pernah dapat salah satu hadis atau ayat Al-Quran itu menjelaskan ketika kamu merasa itu aib, berarti kamu tidak terima takdirmu. Ketika kamu merasa itu emang benar-benar membuatmu malu dan kamu tidak itu, berarti kamu tidak bisa menerima takdirmu, teman-teman. Nah, dari situ saya nggak pernah yang namanya menganggap
itu yang namanya aib, kecuali emang benar-benar aibnya banget ya teman-teman. Nah, menurut saya juga itu bisa buat pembelajaran mereka gitu. Ya mungkin nasib saya dengan nasib mereka itu beda, tapi dari situ saya pengen belajar banyak banget. Kenapa saya pengen belajar banyak banget? Ternyata itu penting gitu, bukan hanya untuk di lingkungan saya, ternyata untuk di lingkungan luar pun juga penting banget gitu. Nah, dari situ makanya terciptalah buku ini teman-teman semua. Dan alhamdulillah saya mendapat plotter yang gratis untuk percetakan buku ini teman-teman.